Persidangan antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani tidak hanya dipenuhi adu argumen hukum, tapi juga menyisakan berbagai dinamika emosional yang menyeret nama-nama populer, salah satunya Fitri Salhuteru. Dalam sidang yang ramai dibicarakan itu, Fitri hadir secara langsung untuk memberikan dukungan moral kepada Reza Gladys yang menurutnya selama ini telah menjadi korban perundungan. Ia menegaskan bahwa Reza Gladys yang dulu dianggap pelangap-pelongo kini justru berhasil membuat seterunya terlihat tidak siap saat memberikan keterangan di persidangan. Fitri bahkan menyindir balik dengan menyebut justru kini Nikita Mirzani yang terpelangap-pelongo di ruang sidang. Dugaan bahwa Nikita Mirzani sempat mengacungkan jari tengah ke arah Fitri pun ditanggapi santai olehnya. Ia menyebut hal itu sebagai momen kebetulan semata ketika ia sedang merekam video, bukan niatan pribadi untuk memancing emosi. Fitri menilai bahwa persidangan ini seharusnya menjadi momen penting bagi publik untuk melihat siapa sebenarnya yang patut dipertanyakan. Ia juga menegaskan bahwa dirinya datang bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan untuk menguatkan pihak yang ia yakini sebagai korban, yakni Reza Gladys. Di sisi lain, suasana sidang sempat memanas akibat perdebatan soal perbedaan keterangan antara kesaksian langsung dan isi BAP. Reza Gladys yang selama ini diam akhirnya menunjukkan ketegasan dan keberaniannya. Bahkan sempat meluapkan emosi karena merasa reputasinya sebagai dokter dan pebisnis dihancurkan tanpa dasar yang jelas. Fitri juga menyampaikan bahwa Reza Gladys pernah mengalami tekanan mental berat akibat kasus ini. Namun kini ia menilai Reza Gladys mulai pulih dan siap menghadapi persidangan dengan lebih tenang. Persidangan pun terus berlanjut, namun sorotan publik semakin tajam pada siapa yang sebenarnya konsisten dalam memberikan keterangan dan siapa yang mulai kehilangan arah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kata si Fitri, Dokter Reza membuat terdakwa pelangap-pelongo katanya. Bisa lihat videonya nggak Fitri? Bisa lihat ini nggak? Sampai mundur loh. Sampai mundur Dokter Rezanya loh. Siapa yang kena mental? Hah? Siapa yang pelangap-pelongo? Coba. Kalau ngomong itu sesuai fakta, kita warga negara Indonesia Raya ini punya biji mata ngeliat tuh. Kita punya biji mata ngeliat nih. Jangan diputar balikan. Makin dihujat sama orang-orang loh Fitri, sumpah. Karena semua orang tuh nonton, hampir seluruh Indonesia itu nonton persidangan itu loh. Karena excited dengan kasus ini. Semua nonton. Jelas banget di sesi kemarin itu 1-0. Nikita Mirzani itu di atas awan. Itu nggak bisa dibohongin, segala fakta, omongan yang berbeda, JPU sama pelapor atau saksi satu itu nggak sesuai, nggak sinkron dari JPU-nya, dakwaan dari JPU-nya nggak sinkron gitu. Nanti ada video satu gue posting yang JPU-nya garuk-garuk kepala. Nanti, ayo Fitri, siapa yang kena mental Fitri? Ayo kau jujur. Kalian tahu kan sebesar apa nih mereka berdua dulu, Fitri Salhuteru sama Nikita Mirzani. Tapi sekarang lihat pada saling menjatuhkan gitu ya, satu sama lain. Dulu kalau gue lihat ya ke podcast bareng, pas Niki juga di penjara dia datengin, dia bantuin segala macam. Tapi sekarang malah jadi kayak gini gitu. Ini sih yang gue pelajari nih, bahwa semakin dekat kita sama orang gitu, kita memang harus semakin waspada juga gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Hubungannya paling langgeng menurut gue anak dan orang tua, tapi itu pun juga kadang ada masalahnya gitu. Ya nggak ada lah yang bisa dipercaya sebenarnya di dunia ini. Yang hanya diri lo sendiri lah, dan kembali lagi sama sang pencipta sendiri. Kalau yang kayak temen apa segala macam ya seperlunya aja. Sama keluarga aja kadang dihianatin, apalagi sama teman. Walah nepos sibuk kali dirimu. Orang yang punya masalah, orang yang terkena kasus, kok aku lihat ya, ibu yang ini gitu ya, ibu yang ini itu tiap hari sibuk gitu ya, sibuk klarifikasi ini, klarifikasi itu. Ya biarlah ya biarlah. Kan si Niki kan cuma baru tahanan kan, belum jatuh hukuman kan, masih tahanan aja. Ya biarlah. Niki mau Niki main HP di dalam tahanan kek, ya biarlah. Mau si Niki tidur di kasur empuk dalam tahanan kek, ya biarlah.
mau si Niki di dalam tahanan itu makan pizza, kayak makan KFC, kayak makan sushi, kayak ya biarlah. Kenapa? Kan Niki juga punya duit, Bu. Bukan situ aja yang punya duit, si Niki juga punya duit, Ibu. Ya, Ibu yang terhormat, sibuk kali. Ya ampun, udah biasa ya. Si Niki itu baru ditahan ya, belum dijatuhi hukuman. Mau main HP kek, ya biarlah. Mau tidur di kasur empuk kek, ya biarlah. Mau tiktokan sekalipun, ya biarlah. Ya, biar saja. Kok Anda repot banget sih? Sibuk banget sih. Ntar aja kalau si Niki itu udah dijatuhi hukuman ya, udah bener-bener di penjara gitu ya, barulah tepuk tangannya, barulah klarifikasinya gitu. Kalau sekarang nih santai aja, Bu, santai aja dulu. Pak Hakim belum ketok palu, Ibu ya. Sibuk kali. Biarlah, kalau bisa nih Niki main tiktokan aja ya. Aku nggak keberatan kok, aku juga nggak komplain kok. Sibuk kesana kesini, klarifikasi inilah itulah, sibuk kali. Jadi semakin ibu ini sibuk gitu ya, semakin kita itu masyarakat tahu gitu loh ya, memahami gitu loh, betapa panasnya suasana di tempat ibu gitu loh. Diam dulu, diam. Sini si Nepos ini kenapa ya? Ada apa dengan dirimu, Nepos? Hah? Kenapa lu ngomong gitu? Ketahuan banget ya Nepos ini orangnya sirikan banget dengan si Niki. Niki dapat privilege, Niki dapat fasilitas. Ya, kenapa rupanya? Itu karena dia baik, dia perhatian. Terus ada apa dengan anak cucu segala? Anak cucu itu ditentukan oleh dirinya sendiri dan keluarganya, bukan gara-gara si Niki. Emang ada masalah apa si Niki dengan anak cucu? Dia emang bersalah apa dengan anak cucu orang lain? Heran, dia malah bagus sebagai ibu merawat anak-anaknya, single fighter loh dia, single mom. Dia buat contoh yang baik buat anak-anaknya. Terus ada apa dengan anak cucu orang lain? Terus kalau misalnya si Niki dapat fasilitas yang baik dalam penjara, why not? Dia baik dengan orang-orang lain. Kok lu yang ribut? Lu permasalahin. Seharusnya pejabat yang dibayar oleh negara, apa hubungannya? Emang si Niki di dalam buat rusuh? Tidak, malah orang-orang penjara dia kasih makan. Lu kalau sirik aja Nepos. Gak usah deh bawa ngelantur kemana-mana kayak diri lu yang bersih aja. Lu gak sadar diri lu itu sebenarnya bagaimana. Dulu Niki itu sebenarnya rusak juga banyak kan dari kesirikan lu yang sombong. Gak usah kau itu macem-macem. Jangan mentang-mentang gara-gara satu tawanan. Tawanan yang katanya ngadu sama kau, itu satu. Gimana bisa di dalam penjara dia bisa ngadu ke lu? Dari mana nomornya? Aduh, berarti memang kau sama tawanan itu temenmu ataupun orangmu, sehingga Niki berbuat kasar dengannya. Makanya dia benci. Kok yang lain enggak sih? Yang lain pada baik-baik sama Niki, ataupun pada ya nggak ada masalah dengan Niki. Ini gue bingung deh, aneh-aneh dia punya ngomongan, lari-lari entah kemana-mana. Kalau sirik aja, gak usah bawa-bawa pejabat ataupun siapa-siapa. Itu namanya relationship yang baik dengan siapapun ya. Jadi Niki kenapa begitu? Karena dia baik, karena dia punya andil yang baik dengan orang lain, bukan dengan kau yang suka penjilat sana sini. Tak taunya kau ngadu domba nanti. Kau sebenarnya yang membuat kegaduhan selama ini, padahal tadinya pada baik-baik. Kau semuanya di belakang layar ini
sesudah kau itu dengan si Niki bermasalah, terus segalanya jadi beginilah, ya kan? Jadi nggak usah deh bawa-bawa Niki, nggak usah pakai larang-larang pejabat-pejabat ataupun gimana, ya. Semua manusia itu berhak untuk mendapatkan yang terbaik dari orang-orang. Paham kau? Jadi kau nggak usah terlalu sirik deh. Takut Niki keluar, makanya sampai begitu-gitu terus. Belakangan ini sesudah kau kemarin di pengadilan kau nyerocos mulu. Kau lihat kan gimana? Nanti kita bicarakan itu ya, apa yang ada dalam sidang kemarin itu. Kau sendiri tahu kan? Aduh. Oke Nepos, sadar diri ya. Gak usah perasaan kau tuh, suara kau tuh didengar dengan kau bersuara mengadu domba supaya bisa orang-orang benci lagi. Gak habis-habisnya deh kau. Oke, makasih Ida.